Nama saya Rido Bayu Susotyo, sering dipanggil Rido. Nama saya Habib Asani, panggilan saya Habib. Nama saya Muhammad Nizuddin, biasa dipanggil Udin. Nama saya Muhammad Nurkolis, biasa dipanggil Kolis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Asidiki, biasa dipanggil Diki. Nama saya Mustaqim Maulana Ghazali, biasa dipanggil Mustaqim, atau nama panggilan akrab dari teman-teman itu Mustang. Alamat saya dari Banyukambang, Wonoasri, Madiun. Asal saya dari Bojonegoro. Alamat saya berasal dari Ngawi. Alamat saya Sumatera, Palembang. Saya berasal dari Wadungan Ngawi. Berasal dari Karangjati, Kabupaten Ngawi. Pilihan pribadi. Ya, sebenarnya cari-cari pondok, terus ketemunya di sini, ya mungkin takdir yang bawa saya ke sini. Ya, pertama saya mondok itu dulu awalnya kakak saya dulu mondok di sini. Ya, saya sebenarnya nggak maunya di SMP, gimana lagi, orang mama saya juga nyuruhnya ke pondok. Itu saudara-saudara kamu aja di pondok, masa kamu nggak mau, gimana lagi? Ya udah, saya nurut aja sama ibu saya. Ya sebenarnya nggak betah sih, mau gimana lagi, orang-orang tua yang nyuruh, masa nggak mau? Ya udah. Saya bisa mondok ke sini pertama itu ditawarin ibu saya. Karena saudara-saudara dan tetangga itu banyak yang mondok, dan tetangga saya itu juga ada yang mondok ke sini. Akhirnya saya milih mondok ke sini. Pertama kali mondok di sini sebenarnya disuruh, ya bukan disuruh. Orang tua saya tuh mingin-mingini saya agar mondok. Karena di pondok itu ya begini. Dan saya itu mikir lagi. Dan akhirnya saya punya niatan sendiri untuk mondok. Saya pertama mondok di sini itu karena semua terjadi karena tidak sengaja. Awalnya saya bersekolah di sini, lalu sama kakak saya itu disuruh mondok sekalian biar dekat bersekolah. Dan lama-kelamaan ya seperti inilah sampai sekarang. Ya, saya bisa mondok di sini itu ya karena pengen tahu gimana rasanya mondok itu seperti apa. Awalnya saya pikir mondok itu enak, tapi awal-awal memang enak. 1, 2, 3 hari itu enak. Udah mulai kenal teman, udah mulai digojlokin, dibully, sempat merasa sedih, minder, pegel kepada teman dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya gojlokan seperti itu yang membuat saya akrab dengan teman-teman dan kita di sini. Pertama mondok di sini tuh asing, merasa asing. Soalnya nggak ada yang kenal dari semuanya. Soalnya teman baru kenal itu ya setelah mondok, kemudian kenal sama orang-orang sini, orang-orang lain daerah. Kemudian ya kerasan aja sampai berjalan waktu lama. Kesan pertama mondok itu gak kerasan saya itu. Dibully sama pendahulu saya, senior seperti kameraman ini, Kang Alfarisi ini. Jahat sekali, Pak. Saya sebulan itu terasa tersiksa. Saya keluar godaan itu saya nggak berani karena itu disorakin sama anak godaan 10 untuk Komeng, Kang Mahfud Alfarisi ini, kameramen ini, dan kawan-kawan semuanya itu. Dan tapi nggak apa-apa lah, sekarang menjadi teman akrab. Semua sekto orang bar Kekancing. Oh, kok encing rekam berarti? Oh alah. Udah HP. Oh, lalu itu bisa jadikan saya pelajaran. Ya, jikalau semua bisa dewasa dengan cara bercanda. Jadi intinya adalah
bercanda yang mendidik, bukan pendidikan yang bercanda di sini. Pertama kali mondok di sini itu saya nangis, Mas. Dan nangis karena ya juga faktor masih kecil serta berada di lingkungan yang baru, suasana yang baru, teman-teman juga baru, serta jauh dari keluarga, jauh dari kedua orang tua. Ya pertama mondok saya di sini tuh gimana ya? Awalnya coba-coba, tapi ya gimana lagi? Pertama saya di sini tuh pendiam, nggak nakal, nurut sama ibu guru, bapak ibu guru di pondok, pokok nurut semuanya. Saya tuh juga dibully tuh enggak, tapi takut sama orang-orang besar-besar itu. Ya saya diam saja, mau gimana lagi. Itu pertama saya, dan sudah kenal lama orang, kenal lama, ya saya mendak kerasan, gimana lagi ya. Mondok tuh kayaknya enak, enaknya tuh pasti ada sempitnya juga, ada enaknya, ada enggaknya. Ya saya gimana ya, ya enak ya enak, enggak ya enggak, tapi sama saja. Ya udah gitu aja kalau mondok tuh. Kesan pertama mondok di sini tuh sering nangis saya. Karena apa? Karena jauh dari orang tua, rasa kangen pun juga. Dan juga di pondok itu ya juga sering dibully. Itu pun untuk pelajaran kita. Setelah saya mondok, pelajaran yang bisa saya ambil selama saya mondok di sini, saya mengerti tentang apa arti hidup sebenarnya. Dan di sini saya juga diajarkan tentang bagaimana menghargai sesuatu. Jadi jangan mudah menyepelekan sesuatu, walaupun hal itu sangat kecil di mata orang lain, tetapi mungkin itu sesuatu yang besar. Karena jangan menyepelekan sesuatu lah, meski kamu sering disepelekan. Nah, pelajaran hidup yang saya dapatkan dari pondok ini adalah ya kita kan di sini hidup bersama, dan di sini kita diajarkan untuk menghargai sesama lain, dan juga di saat-saat tertentu itu juga harus menghargai waktu. Jadi pelajaran yang saya dapat dari mondok di sini itu, mondok kan bersama orang banyak. Jadi kita tidak bisa memaksakan ego kita sendiri. Kita harus solidaritas. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Dan intinya tidak bisa memaksakan ego kita sendiri, Pak. Kita mondok di sini itu bisa hidup mandiri, karena di pondok itu bukan lagi mengandalkan orang tua. Kita di sini itu sendiri, cuci baju sendiri, dan juga bisa mengatur waktu untuk keseharian kita. Ya pelajaran saya yang saya dapat dari pondok tuh, yang pertama tuh ada kesamaan, solidaritas, kebersamaan. Dari yang dulu itu nggak bisa, sekarang menjadi bisa. Pelajaran yang dapat diambil, ya mungkin kita akan belajar bagaimana memanusiakan manusia. Soalnya kita kan berasal dari keluarga yang keadaan keluarga yang berbeda dan keadaan sosial yang berbeda. Kemudian di sini kita merasa seperti keluarga. Soalnya kita tuh satu keadaan sama, jauh dari keluarga, yang ada hanya teman-teman biasa di pondok. Kemudian rasa empati mungkin sama. Dan itu akan menjadi bekal kita di masyarakat untuk bagaimana hidup bermasyarakat nanti. Perasaan yang ada sampai ke Alfiah ini, saya merasakan suka duka yang ada. Sukanya apa? Sukanya saat bersama teman-teman itu kan saling bersama, bercanda bersama, ya apa-apa bersama. Dan dukanya atau enggak enaknya itu saat kita sedang sendiri, memikirkan, terpikir saat kita di rumah, suasana di rumah yang penuh kasih sayang orang tua, itu biasanya membuat saya merasa sedih.
perasaannya senang, lega, cara bahasa Jawanya marem. Soalnya sampai 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi yang pasti saya bersyukur sampai khataman. Saya di sini sangat bersyukur sekali karena sudah 6 tahun dan bisa sampai alfiah. Karena orang mondok itu sekarang jarang sekali, apalagi sampai khatam alfiah. Sangat bersyukur, dan perjuangan saya bukan sampai di sini untuk mencari ilmu. Karena menurut saya sendiri, ilmu saya belum sangat cukup sampai di sini. Pesan saya sampai lulus alfiah tuh alhamdulillah bisa diberi hidup sampai alfiah. Dulu si Faul tuh sebenarnya tuh banyak cobaan. Dulu pernah sakit-sakitan juga. Sampai sekarang alhamdulillah masih diberi hidup sampai alfiah ini. Gimana lagi, orang hidup tuh harus banyak bersyukur. Kalau tanya tentang perasaan kok bisa sampai alfiah seperti ini, rasanya bagaimana, itu rasanya campur aduk, Mas. Itu senang juga, susah juga susah itu juga ada. Senangnya senang bagaimana, senang sampai di sini. Dari 6 tahun yang lalu saya masih longah-plongoh seperti jadi bahan ketawaan orang lain, dan sekarang masih sama, tetapi alhamdulillah saya mengerti banyak hal di sini, banyak pengalaman, banyak teman-teman, dan alhamdulillah. Dan yang jadi susahnya kenapa saya itu kalau ada waktu tidak saya manfaatkan dengan sebaik mungkin, hingga akhirnya rasa kecewa menjadi tempat terakhir untuk berpaling. Kalau tentang perasaan bisa sampai alfiah, yang pasti bersyukur kepada Allah, dan perasaan saya jujur merasa senang. Ya, pesan saya untuk santri baru untuk tetap semangat, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah mengeluh. Yang penting kita tuh harus ingat, kita niat itu pertama di pondok, dan yang kedua pesan orang tua, dan yang ketiga, dan ketika Mbah Kyai dawuh kita jangan pernah menyepelekannya, kita harus manut dawuh-dawuh pun bahaya. Terima kasih. Pesan singkat saya untuk adik-adik santri baru, dan juga untuk santri yang belum di pondok. Pesan saya, terus semangat dalam belajar, jangan sampai goyah, belajar yang serius, karena di sini tidak ada yang menyuruh lagi seperti di rumah. Pesan untuk santri baru, tetaplah semangat, dan jangan lupa mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Dan ingat, jangan pernah menyanyiakan waktumu. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Pesan singkat untuk santri baru, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Gapai ilmu sebanyak-banyaknya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk bersyukur. Untuk kalian, jangan menyerah dan tetaplah berjuang untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang pilihan. Dan tetap semangat. Pesan untuk santri baru, tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Selamat berjuang para generasi baru.